Oke, langsung ke TKP saja ya. Oke, kita buka Excel-nya. Oke, nah lihat ya. Di sini sudah Bapak buat tabel grade siswa ya. Tabel grade siswa di sini Bapak buat sebanyak 15 siswa ya dengan nilai berbeda-beda di sini. Oke ya. Ya. Di sini ada beberapa ketentuan soalnya ya. Ketentuan soalnya dari 1 hingga nomor 5. Ya, jadi pada intinya ketika kita akan mengerjakan soal di Microsoft Excel ini kita harus memahami terlebih dahulu ya ketentuan soalnya baru kita terjemahkan ke dalam rumus Excel-nya sehingga didapatkanlah rumus itu dan dengan rumus itu kita akan mempermudah ya, akan mempermudah bagaimana cara mengerjakan sebanyak ini ya. Jadi kita tidak inputkan satu-satu misalkan 50. Dia rank 50 itu berarti ini ya 80. Oke, 80 belum Bapak buat ringnya ya. 80 sampai dengan 89. Kemudian yang 60 itu sampai 79 ya ringnya ya. Sampai 79 ringnya. Kemudian yang 40 itu ringnya sampai dengan 59 dan 0 ya, 0 ntar ya 0 itu sampai 39 ya 0 sampai 39. Oke, ketentuan soalnya kita lihat ya. Yang pertama adalah nilai ya, nilai ini maksudnya lebih besar atau sama dengan 90 ya. Jadi nilainya sama dengan ya lebih besar misalkan 91 itu termasuk grade-nya A. 90 termasuk A juga. Kenapa? Karena sama dengan. Nah, begitu. Jadi sampai di atas 90 entah 100 itu nilainya A. Kemudian yang nomor 2 itu nilainya 80 sampai dengan 89. Maka grade-nya itu B. Sama juga dengan yang di atas ya. Jadi nanti ini ranknya itu 80 sampai dengan 89. 81, 82 itu grade-nya B ya. Sampai dengan yang bawahnya 60, 61, 62 itu C. Yang kemudian yang nomor 4, 40, 42, 43 sampai 59 itu D. Dan yang ini adalah nomor 6, nomor 5. Ranknya adalah 0 sampai dengan 39. Itu E. Bisa jadi nomor 2, 3, 4, 10 itu nilainya E. Ya. Ini adalah kita menggunakan Excel if yang bertingkat ya. Artinya if-nya banyak. Ada 5 kurang lebih if-nya ya. Dia akan sangat banyak. Sebelumnya kan kita menggunakan if hanya satu tingkat saja. Nah, saat ini kita membuat yang banyak ya. Oke, kita langsung saja ke TKP. Kita posisikan kita di cell grade ya, cell grade sini ya. Kemudian kita ketik seperti biasa sama dengan if, ini if-nya terserah ya, huruf kecil huruf besar sama saja. Kemudian kita klik yang ini, nilainya 50. Kok jadi di D6? Ya, karena ya sudah Bapak jelaskan seringkali tapi ini mengulang, kok bisa jadi 6 enggak 50? Oke, karena kita berada di sel 50 dan barisnya itu baris yang ke-6. Nah, begitu. Nah, ya. Kemudian kita masukkan operator pembandingnya besar atau sama dengan 90. 90 kasih pemisah ya. Pemisahnya adalah titik koma di Excel 2007 nih. Excelnya adalah titik koma. Untuk Excel di atas 2007 atau di bawah 2007 itu nanti berbeda ya. Bahkan ada juga yang menggunakan titik 2. Ini titik koma. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya adalah kita buat huruf A. Nah, artinya nilainya adalah A. Jadi sini kita harus bisa membaca. Jika D6 ya, jika nilai ini
Jika nilai sama dengan lebih besar sama dengan 90, maka itu kalau di Excel tuh disebutkan titik koma, maka apa? Maka nilainya A atau grade-nya tuh A. Jadi menggunakan abjad ya, abjad A sampai E. Itu di kurikulum 13 biasanya menggunakan seperti itu. Tidak menggunakan angka-angka seperti ini, tapi menggunakan nilainya A ya. Rentangnya berapa? Rentangnya adalah 90 sampai dengan 100. Seterusnya lebih besar ya. Oke, kemudian setelah itu apa lagi? Yaitu kita buat gini lagi ya. Misalnya lagi if buka kurung lagi. Kita buat lagi yang tadi. Oke, 6 seperti itu ya. Kemudian operator pembandingnya. Ingat ya, lebih besar sama dengan berapa yang kedua? 80. 80. Kemudian titik koma. Kemudian B. Pemisahnya lagi ya. If lagi. Ya, seperti itu kita pelan-pelan saja. Guru. Kemudian masukkan lagi yang tadi. 6 lebih besar. Seperti itu lagi. Berapa tadi yang? Oke, 60. Tadi 80 60. Ya, betul ya. 60 ya, 60 titik koma. Maaf kepencet ini. Nah, petiknya 60 berapa nilainya? C ya. Oke, C. Pelan-pelan saja ya. Biar kalian memahami. Sebenarnya sama ya antara yang sebelumnya ya. Kita ingat aja yang sebelumnya seperti apa settingannya. Jadi kita tidak perlu menghafal, lihat aja yang sebelumnya. Misalkan yang ini yang untuk yang dia macam mana ya. Lihat aja ini yang sebelumnya seperti apa. Nah, dari if ke if ya. Dari if, kemudian if dia berbeda, sama maksudnya. Jadi ikuti aja. Apalagi? D6 lagi. D6 lagi. Kemudian seperti apa lagi? Operator pembandingnya. Berapa tuh? 60, 40 ya. 40 titik berarti D ya. Oke, tambah if lagi. Kurung. D ini lagi, klik lagi. Maaf, salah. Oke. Berapa? 60, 40 sudah 0 ya. 0. Oke. Kemudian nilainya adalah E. Ya. Kemudian tutup kurung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Enter. Oke, lihat ya. Nilainya setelah muncul itu D. 50 itu termasuk D. Benar. Benar apa tidak ya? Kita cek dulu kebenarannya. 50 itu adalah D. Iya, termasuk ya. Karena ranknya 40 sampai 59. Berarti ini termasuk D. Kemudian kita klik 2 kali di sini ya. Klik 2 kali. Maka akan muncul grade-nya masing-masing. Nah, ketika kita lihat untuk nomor 2 ya. Kita lihat di atas ini ya. Ini yang pertama ya D6, 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 D6. Kita lihat yang nomor 2 punya meta. Nah, di sini D7. Kenapa D7? Karena menyesuaikan ini. Ini D-nya baris ke 7. Sampai ke bawah ini D8, D9 ya. D10. Seterusnya sampai yang paling bawah ini adalah D20. Sama ya. Jadi lihat barisnya ya. Jadi kita nggak terpaku dengan satu ini. Ini setiap beda-beda. Tapi tetap ya, tetap dia berada di sel D, cuma barisnya saja yang berbeda seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya Bapak rasa. Oke, jika ada pertanyaan, komentar atau yang kurang jelas, ya silahkan bertanya di kolom komentar ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak berikan. Silahkan kalian pelajari, ulangi ya pelan-pelan, ulangi lagi. Jika punya komputer di rumah atau laptop,
silahkan pelajari di rumah, ya. Jika tidak mempunyai komputer atau laptop, ya silahkan kalian belajar di laboratorium sekolah saja, ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini, tanggal 16 Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.